atau arahan untuk kegiatan hari ini kami persilakan. Arahan dari kegiatan hari ini. Agak lama ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bu Anita SPD, maka kurikulum Pak Egi Awan, Pak Tubuhan, Pak Ulul, para narasumber kita pada hari ini, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan juga nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan komunitas belajar kita ini dari awal sampai akhir, dan semoga kita banyak mendapatkan manfaat dan berkahnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada seluruh Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan juga para sahabatnya. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi bentuk praktik baik ya, berupa RTL rencana tindak lanjut yang merupakan hasil dari kegiatan pelatihan kemarin Pak Ulul ya, fasilitasi pembelajaran guru berkelanjutan untuk mapel PJOK Pak Ulul dengan Pak Edit ya. Sejatinya Bapak Ibu, pemerintah sudah memberikan wadah sebenarnya untuk guru selalu berkelanjutan, artinya kita selalu mengembangkan kompetensi kita. Ini bagian daripada tugas kita sebagai seorang guru, melanjutkan, meningkatkan selalu kompetensi kita. Ini diatur undang-undang ya. Jadi pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi itu untuk beberapa mata pelajaran sekarang yang digodok itu adalah PJOK dan bahasa Inggris ya. Kemarin di Kabupaten Padi Kopi yang lulus sebagai unsur kabupaten ya. Sebenarnya mata pelajaran lain itu sudah yang Jawa kemarin, jadi kan ya, zaman sebelum COVID itu sudah matematika, tapi saya tidak beruntung Bapak, saya tidak terjaring waktu itu, atau mungkin teman-teman lain. Bahasa Indonesia sudah kemarin kan, yang ada dosennya langsung tatap muka, kalau nggak salah di zaman COVID ya. Nah, terus setelah COVID atau sebelum COVID itu waktu awal-awal saya lulus CPNS itu masih di SMP Negeri Sumber ya. Sebenarnya kegiatan ini kegiatan lama, tapi sekarang yang disoroti itu adalah guru PJOK. Nah, dalam kesempatan hari ini Pak Ulul nanti akan mengimbaskan, terima kasih sekali Pak Ulul ya. Dan ternyata Bapak Ibu banyak sekali guru-guru kita ini yang hebat ketika bergabung dengan komunitas guru-guru lain seperti Pak Edit dan Pak Ulul ini ya. Artinya mereka ini tidak hanya berhasil membimbing anak-anak kita ketika lomba ya, sampai dapat juara tingkat kabupaten Pak Ulul dan juga Pak Edit ya. Karena sekolah kita ini ikonnya adalah olahraga, salah satu prestasi yang paling menonjol. Karena kemarin saya dengan Pak Hafiz ya, ketika mengambil hadiah di dinas tuh empatnya dapat. Ternyata semua cabang olahraga. Nah, jadi Pak Edit Pak Ulul ini hal yang perlu kita kembangkan lagi, terutama berbuah dari kompetensi guru kita yang benar-benar kompeten. Sehebat apapun anak kita, nggak dilatih oleh guru yang hebat tidak bakal berhasil. Artinya ketika anak kita berhasil memenangkan lomba, itu cerminan dari memang gurunya berkualitas dan berkompetensi, memiliki kompetensi. Nah, hari ini nanti Pak Ulul ya akan lebih lanjut menjelaskan. Nanti terima kasih Pak Ulul ya, pemaparan dari hasil mereka belajar, apa yang bisa dibagikan kepada kami semua. Inilah wadahnya komunitas belajar kita berkumpul seperti ini untuk saling berbagi hal-hal positif ya. Mungkin demikian saja yang menjadi pembahasan Bapak. Besok jangan lupa kita semuanya ikut rapat, semuanya wajib hadir, karena kita mengundang dari komite wali murid. Nah, karena kita ada kegiatan PUMG Selasa Rabu Kamis, pertemuan orang tua guru, orang tua murid dan guru, maka untuk kita rapat besok kita wakilkan oleh wali murid yang ada di sekolah saja ya, Bu Rahma, Bu siapa lagi, Bu Ras ya. Mereka selain pendik tapi juga wali murid ya. Suara mereka patut untuk didengarkan. Karena kalau kita mengundang besok nanti PUMG undang lagi, posisinya mampang, kita ngurus yang di sekolah lain ya. Selasa Rabu Kamis PUMG kita sudah mengagendakan wali siswa kita undang semua. Nanti akan
apapun yang menjadi rapat kita besok itu kita paksakan juga seperti apa ya. Jadi besok itu kita akan mengadakan rapat untuk merangkum, mengcover semua suara Bapak Ibu dalam menyusun program sekolah. Ya, sebagai kepala sekolah itu tidak sendirian, bukan karena saya kepala sekolah otoriter, pokoknya program ini saya enggak. Bapak Ibu semua. Buktinya sudah berhasil. Tahun kemarin itu kita sudah rapat yang sama ya. Tapi untuk besok itu kita tidak membahas masalah dana, tapi kita bahas masalah ide program sekolah yang akan dijalankan. Wajib hadir semuanya ya untuk mewadahi Bapak Ibu untuk memberikan suara dalam perancangan program sekolah, baik bidang kurikulum maupun bidang siswa. Baik dari apa yang mungkin demikian dari Pak Guru terkait dengan lagi mungkin saja Pak Akhil dan misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kapolri yang sudah memberikan arahan atau motivasi untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kami sama Pak David ada tugas yaitu RTL, rencana tindak lanjut. Nah, di sini kami membuat program yaitu kolaborasi bukan dengan kami sendiri, yaitu dengan komunitas belajar kita. Karena komunitas belajar kita sudah bergerak, dan di sini kami membuat dengan komunitas belajar permainan tradisional. Nah, di sini permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dengan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Nah, namun di era modern ini permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game, seperti permainan digital lainnya. Nah, di sini situasi ini kami membuat program ini untuk ini pelajaran P5. Nah, tujuan program ini untuk melestarikan budaya lokal, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mengoptimalkan kesehatan fisik, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Itu tujuan dari program ini. Nah, capaian langkah-langkah yang hasil yang diharapkan oleh tiap tujuan yaitu capaiannya pemahaman dan pelestarian budaya lokal, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif, dan peningkatan antusias belajar. Nah, langkah-langkah pelaksanaan: perencanaan program, pengenalan permainan tradisional, pembelajaran berbasis proyek, praktek permainan tradisional, refleksi dan evaluasi, dan pelaporan dan dokumentasi. Nah, yang kita harapkan yaitu meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antara siswa, peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, terbentuknya komunitas belajar yang kuat. Nah, di sini ada capaian indikator, bisa dilihat dari layar yang di depan, yaitu siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis-jenis permainan tradisional, asal-usul, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Nah, lanjut, di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target kita sesuai dengan kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Mekar yaitu kelas 7 dan 8 ya. Nah, pengatur program ini kalau di ruangannya yaitu lapangan sekolah untuk kegiatan fisik,
dan ruangan kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Nah, waktunya kami buat yaitu 6 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu persiapan dan penentangan proyek. Pertemuan kedua riset dan pengumpulan informasi. Pertemuan ketiga eksperimen dan latihan bermain. 4-5-nya produksi, produk dan dokumentasi. Nah, pertemuan 6 ini presentasi dan publikasi. Kita bisa membuat sport education group. Nah, bisa kita kaitkan dengan kalau kita sudah membuat seperti misal permainan tradisional kelompok sodor. Nah, bisa kita tidak mengolok permainan itu, kita bisa membuatnya waktu kita kelas meeting, bisa antar sama-sama kelas seperti itu. Mitra dalam komunitas ini guru PJOK sebagai pasir utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan refleksi. Nah, yang terlibat guru yang mengajar P5, seluruh guru yang mengajar kelas 7 dan kelas 8 membantu dokumentasi refleksi dan hasil kegiatan. Rencana evaluasi awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional. Tengah-tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Akhir program refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik kerjasama dan sikap sportif sikap peserta didik. Nah, komunitas sekolah kita dukungan dari guru yang mengajar untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Di sana ada sumber datanya yaitu peserta didik, guru, dan teknis pengambilan datanya observasi langsung selama permainan dan refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Nah, di sini ada tantangan. Kalau ada tantangan pasti ada solusi ya. Nah, tantangan yang pertama yaitu kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Nah, solusinya menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktekannya. Tantangan kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Nah, solusinya menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, mengkombinasikan permainan kelompok sodor dengan elemen seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Nah, tantangan ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya mengasihkan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergilir. Nah, kesimpulan dari program ini, rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Baik Bapak Ibu, di sini kami minta tanggapan atau tambahan dari program yang kami buat ini, kami persilakan. Dulu yang saya jelaskan tadi, yang saya paparkan tadi, apakah ada tambahan? Bagi ke file ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak Guru,
PJOK ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan karena saya belum paham apa yang menjelaskan itu yang pembelajaran Pak Ulul ini penerapannya dalam kita belajar di sekolah itu untuk siswa itu seperti apa dan manfaat dalam pembelajaran itu apa yang didapatkan oleh siswanya. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Bibi. Di sini kami mengambil program ini yaitu untuk melestarikan sesuai dengan latar yang saya jelaskan tadi. Kebanyakan siswa sudah jarang untuk permainan tradisional seperti permainan ketapel, banyak permainan engklek, sudah jarang. Jadi kami membuat ini dan bisa dilestarikan ke dalam pelajaran P5. Nah, bukan seluruhnya sesuai dengan langkah-langkahnya. Di sini kan ada pertemuan, yaitu pertemuan yang pertama itu persiapan dan perencanaan dalam kelas itu. Dia mau mempersiapkan apa dan perencanaan proyek apa. Nah, pertemuan kedua yaitu riset pengumpul informasi. Pertemuan beberapa yang dilaksanakan Nah, di sini Ibu Bibi semuanya, pertemuan pertama itu persiapan atau perencanaan itu seperti misalnya kita menjelaskan anak-anak yaitu tentang latar belakang permainan tradisional. Nah, pertemuan kedua itu pengumpulan informasi apa yang kita mau buat, misalnya permainan tradisional, permainan apa, penjelasan dari informasi itu kita membuat siswa itu untuk tertarik untuk dalam permainan tersebut. Nah, pertemuan ketiga itu eksperimen, misalnya latihan di luar lapangan, kan di sana ada ruangannya, yaitu kita bisa berbagi. Dalam pertemuan yang ketiga itu kita bagi apa bisa kita dilaksanakan di lapangan bola basket kita ini, apa di lapangan itu kan bisa kan kita bagi untuk pertemuannya. Nah, kalau misalnya permainan itu sangat sulit, kita eksperimen produknya, kita buat sederhana lagi. Nah, pertemuan keempat kelima diterapkan. Rencananya semester depan, sesudah materi kita pelajaran P5 ini, P5 yang Pak John dengan siapa? Kalau pelajaran PJOK, kalau di materinya Ibu belum ada permainan tradisional itu. Nah, di sini kami membuat program, nah khusus untuk pelajaran P5. Alasan lokal. Berarti ini kita akomodir, kita masukkan ke dalam tema P5 kita lokal. Tinggal pengajuan waktunya kalau misalnya kita
hasil di lapangan oleh kami Pak, karena sebagai guru olahraga kami membantunya. Pastinya kami dengan Pak Ebi. Nah tapi kalau untuk yang menjelas materinya seperti yang kita belajar di lima, yang mengajarnya itu Pak, riset untuk yang ngajar itu. Koordinator benar. Kalian membuat perencanaan frame kegiatan, nanti ada isi-isi di dalamnya guru yang mengajar. Koordinator berarti. Oke, bikin dulu kolaborasi jadi koordinator khusus proyek ini. Pak. Kita selanjutnya kita balik ke depan. Biar ada perubahan kerjasama. Ini mana yang Itu jelas. sesuai dengan Tapi itu untuk kalau untuk tahun ajaran ini, setahun ini itu kita sudah ada perencanaan dari awal 4 koordinator kita sudah bikin planning dan partai dulu sudah berjalan. Kalau mau menyerobot di tengah-tengah itu agak repot ya. Berarti ini rencana tahun depan Pak Ebi dan Paulus jadi koordinator khusus tema kali pembahasan kita bahas ini. Guru yang mengajar siapa? Guru seperti biasa. Tinggal materinya nanti idenya dari mereka seperti koordinator Hafiz, Pak Bumalita dan Pak Joni, Bu Ija. Nanti kolaborasi dengan tim koordinator kita yang sudah berjalan, bagaimana menjadi koordinator, apa saja yang perlu disiapkan. Perlu melibatkan AI, kita libatkan. Jadi guru-guru pasir ini mereka jangan dibingungkan sama apa yang akan diajarkan. Jadi kalau tema sekarang tidak bingung kan Bapak Ibu, sudah dapat list materi kan? Jadi tinggal ngajar sesuai dengan saran materi apa yang mau diajarkan. Ini ada berapa pertemuan Pak Ulu? 6 pertemuan, berarti singkat tema ini. Nggak apa-apa. Pengumpulan informasi itu dapat alat apa yang digunakan? Iya, pertama kedua itu mereka riset apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi di rumah, perlukan mereka buat sendiri. Berarti bisa panjang ini tidak sampai 6 pertemuan. Berarti kaget ketika ini kita bahas, lalu kita bedah lagi. Kita bikin tim koordinator terlibat dengan yang lain yang sudah benar akan terlibat membantu Pak Ulu dan Pak Edip membedah apa saja yang perlu dilakukan dan materi apa yang perlu dipersiapkan. Sudah fix kita masukkan ke dalam lista. Pak Edip dan Pak Ulu nanti akan jadi koordinator. Kenapa? Karena kalian memang nih kita di lapangan yang melawan PJOK hanya menjalankan perintah ya. Karena kalian yang akan lebih tahu. Nanti kalau kami jadi koordinator salah eksperimen bahaya. Ibaratnya mau salah main gitu ya. Itu mungkin kita lanjut dari sini. Silakan yang lain komentar. tadi yang bertanya itu kan internasional udah ada yang main kompeten. Nah, bukan siapa lagi? Yang mana yang kata itu? Ada yang main kompeten. Yang mana sepakat Pak? Sepakat deh, Brian. Kalau yang kompeten itu dulu, kalau sehari. Dalam kelima itu saya ada tahap riset dan pengumpulan informasi. Di saat itu tidak dikaji permainan ini apa yang terjadi negatif kalau banyak negatif kan tampil dan kental kaca itu ada peluang tapi anak-anak kita perlu jangan langsung ketembak anak ini berbahaya anak biarkan anak Main cadang. Tawarnya ke Bapak Ibu ini tawarnya ke Bapak Ibu saya punya idenya kan
yang ini ada bagian ada yang saya yakin ini keren Pak Ulul, dan nanti saya biarkan kita ajar anak diskusi, kita bahas sama-sama. Oke. Silakan Anda. Oke, baik untuk tepuk tangan satu kali. Nah, baik, oke. Oke, untuk mempersingkat waktu, itulah pembahasan dari saya. Burung dara, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Dua puluh enam. Oh, burung apa ini? Sebelum refleksi, kita bahas. Kita dulu ya, siapa yang memandu itu? Pak tahu ide. Oke, sekarang kita 10 menit Bapak Ibu ya. Merdeka mana? Hari dulu apa saja agendanya? Pertama upacara. Oke, seperti biasa upacara sudah jelas, Bapak, tidak ada ditanyakan lagi. Pakaian Anda semaksimal mungkin, tapi jangan memberatkan atau beruntung apa bisa setengah